lagi di Wajah Metro TV. Meski Munas ke-9 Partai Golkar memutuskan memecat seluruh kader yang terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai, namun kubu Agung Laksono tak gentar atas keputusan itu. Ya, tindakan yang dilakukan Golkar tersebut diyakini akan membuat partai berlambang pohon beringin ini kian terpuruk. Memberhentikan sebagai anggota Partai Golkar terhadap kader-kader Partai Golkar yang menamakan dirinya Presidium Partai Golkar, Presidium Penyelamat Partai Golkar. Praktek oligarki tengah dipertontonkan oleh Partai Golkar. Berdalih karena kadernya yang bernaung dalam Presidium Penyelamat Partai tak sejalan lagi dengan ADART, Munas ke-9 memutuskan untuk memecat seluruh kader yang bernaung di dalam Presidium. Sebagai partai tua, partai berlambang beringin ini semestinya dapat dengan mudah menyelesaikan konflik internal antar kader. Bila upaya itu gagal, maka Partai Golkar terancam akan semakin terpuruk. Kalau seandainya demokratisasi internal dalam pengelolaan partai politik itu tidak berjalan, bagaimana mereka-mereka ini yang diutus untuk mengelola negara, duduk dalam lembaga-lembaga negara, itu bisa membawa negara ini dan menumbuh kembangkan demokrasi di Indonesia. Anggota Presidium Penyelamat Partai pun mengaku heran atas keputusan Munas itu, sebab legalitas dari penyelenggaraan Munas dipertanyakan. Kami tidak akan mengakui dan kami akan menempuh hal-hal yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan hukum, dan kedua kami akan tetap menyelenggarakan Munas yang demokratis, yang terbuka, yang diperlihatkan, bahkan kami rancang nanti pada waktunya misalkan proses pemilihan umumnya itu live. Pemecatan kader Partai Golkar yang dinilai telah menabrak ADART sebenarnya bukan kali pertama terjadi. 3 kader Partai Beringin dipecat lantaran mendukung Jokowi JK dalam Pilpres lalu. Mereka adalah Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Pumpida Hidayatullah. Belakangan, pemecatan Pumpida dievaluasi kembali karena yang bersangkutan menyatakan menyesal. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, usai sudah hajatan Munas ke-9 Golkar yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, di mana Abu Rizal Bakri ini kembali menahkodai Golkar. Ya, untuk periode berikutnya 2014-2019. Ya, dan dari total jumlah pengurus partai 199 orang, tidak satu pun menyertakan 15 nama yang mengatasnamakan tim penyelamat Partai Golkar. Ya, Ical akhirnya memecat mereka yang melawannya melalui tim penyelamat Partai Golkar, dan kini giliran mereka yang dipecat bersiap untuk menggelar Munas tandingan pada Januari 2015 mendatang. Mereka yang dipecat ini pemirsa antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, dan kawan-kawan. Dan di luar tim penyelamat, Ical juga memecat Agus Gumiwang dan Nusron Wahid. Sejauh ini, tim penyelamat mengklaim bahwa Munas Partai Golkar tidak sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ya, namun sebaliknya Ical menuding merekalah yang melanggar garis kebijakan partai. Lantas bagaimana dengan legitimasi Munas Golkar di Bali? Bagaimana pula dengan legitimasi Munas tandingan versi tim penyelamat Partai Golkar? Kami akan membahasnya. Sudah ada 2 narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami, anggota tim Presidium Penyelamat Partai Golkar, Yoris Rawoyai. Selamat sore, Bang Yoris. Selamat sore, Bang Yoris. Dan juga ada pengamat politik J. Kristiadi. Selamat sore. Ya, Mas, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di perbincangan yang cukup panas. Ini Munas panas belum tuntas ini judulnya. Dan kita langsung ke Bang Yoris dulu. Ya. Kita akan tanya, Munas ini akhirnya kembali mengukuhkan Bang Ical. Ini berarti sepanjang sejarah Golkar baru ada 1 orang yang bisa menakodai Golkar untuk 2 periode. Dan kita ingin tahu apa yang akan Anda lakukan untuk melegitimasi hasil Munas Golkar yang sudah ditetapkan beberapa jam yang lalu. Terima kasih. Jadi sebetulnya berbicara Golkar ini kan, Golkar bukan partai baru. Golkar ini sudah 50 tahun. Pak Kristiadi pun ikut berproses sejak dari zaman dulu. Mulai Golkar mereformasi diri tahun 83 dengan mengangkat Pak Sarwono Kusumaatmadja sebagai sekjen dari sipil, bukan dari militer, karena memang kita tahu bahwa pada saat itulah Golkar mulai mereformasi diri karena menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan yang sekarang kita rasakan sekarang ini. Nah, proses ini memang proses panjang, dan dalam tradisi Golkar sebagai partai kader, sehingga tidak secara eksplisit dikatakan bahwa ketua umum itu hanya sekali. Tetapi bagaimana dalam setiap proses
perkembangan Golkar itu kan yang kita utamakan bagaimana kaderisasi. Nah, kalau kita memaksakan untuk ketua umum itu dia hanya bisa 2 kali, maka kita sudah mundur dari demokrasi dan paradigma baru Golkar yang kita canangkan pasca reformasi itu. Nah, kalau kita berbicara singkatnya pada sampai dengan Munas ini kan ini bukan sesuatu hal yang baru. Artinya didesain oleh kelompok Abu Rizal Bakri ini pada saat 2010. Jadi begitu kita Munas 2009 selesai, 2010 mulai lahir satu konsep untuk bagaimana 2014 ini Ical sebagai presiden, kemudian membawa Golkar untuk membangun bangsa menuju pada welfare state 2045 dengan buku putihnya kan. Dan kami semua sepakati itu karena kita rasa inilah yang terbaik sesuai dengan doktrin karya kekerian Golkar itu sendiri, bahwa Golkar ini harus bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun bangsa sesuai dengan tujuannya. Tetapi dalam proses perjalanan itu kita melihat bahwa beliau sudah mulai mengarahkan Golkar kepada kepentingan-kepentingan pragmatis dan politik-politik praktis yang memang mengarah untuk pertama menyelamatkan kepentingan kelompoknya, kemudian mengakuisisi Golkar secara politik, kemudian beliaulah yang memimpin ini. Dan persoalan ini